anak salih-salihah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budian ya. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai operasi hitung bilangan cacah. Nah, pada pembelajaran operasi hitung ini kita akan belajar pertama penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat adalah pembagian. Namun untuk kali ini kita akan fokus ke penjumlahan dan juga pengurangan. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Abata. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kali ini mudah diserap materinya, mudah dipahami oleh anak-anak semuanya. Yuk kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai penjumlahan bersusun pendek. Sebelumnya anak-anak, mari siapkan alat tulis kamu ya. Kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan. Nah, pada penjumlahan ini Budian punya soal. Contoh soalnya adalah ketika ada 5.432 ditambah dengan 5.197. Cara mengerjakannya adalah dengan bersusun pendek. Ingat, pada saat mengerjakan bersusun pendek yang perlu diperhatikan adalah nilai tempat bilangannya, satuan dengan satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan, ribuan-ribuan. Letak bilangan dengan nilai tempatnya yang sama harus sejajar seperti ini. 5.432, maka ribuan harus sejajar dengan ribuan. 5.197. Seperti ini ya anak-anak ya. Satuan-satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan, kemudian ribuan-ribuan. Lalu beri garis tambahkan. Mari kita hitung bersama. 2 ditambah 7 adalah 9. 3 ditambah 9 adalah 12. Maka 2 kita letakkan di bawah, 1 kita letakkan di atas depannya, seperti ini. Lalu kita hitung, 1 ditambah 4, 5, 5 ditambah 1 adalah 6. Kemudian 5 tambah 5 adalah 10. Ingat anak-anak, kita hitung 3 angka dari belakang, maka kita berikan titik. 1, 2, 3 titik. Mengapa harus diberikan titik? Karena sudah memasuki bilangan ribuan, sehingga pada bilangan ribuan harus diberikan titik seperti ini. Oke anak salih-salihah, mudah sekali ya. Sekarang kita lanjut ke materi pengurangan bersusun. Nah, konsep dari pengurangan ini sama seperti penjumlahan. Sebagai contoh, Budian memiliki soal yaitu 9.762 dikurangi 4.694. Kira-kira hasilnya berapa anak-anak ya? Mari kita coba menghitung bersama. Kita tulis 9.762 dikurangi 4.694 kurang. Oke, kita kerjakan dari yang paling kanan atau dari satuannya. Satuan di sini adalah 2 dan 4. Maka 2 dikurangi 4 karena 2 lebih kecil sehingga kita membutuhkan bilangan atau angka nilai yang lebih tinggi depannya. Nilai yang lebih tinggi depannya adalah puluhan, maka kita pinjam 6-nya. 6 dipinjam 1 tinggal 5, sehingga kita tulis seperti ini. Lalu 12 dikurangi 4 adalah 8. Kemudian 5 dikurangi 9. 5 dikurangi 9 itu 5-nya lebih kecil sehingga kita membutuhkan nilai tempat yang lebih tinggi 1. 7-nya dipinjam 1 tinggal 6. Sehingga 15 kurangi 9 adalah 6. Kemudian 6 kurangi 6 karena sama bisa dikurangkan. 6 kurangi 6 adalah 0. Lalu 9 kurangi 4 adalah 5. Ingat, setelah 3 angka dari belakang kita berikan tanda titik seperti ini.
Mudah sekali anak-anak ya untuk materi pengurangan dan juga penjumlahan. Karena anak-anak sudah mengenal penjumlahan dan pengurangan dari kelas 3. Kali ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pada bilangan ribuan. Oke anak-anak, supaya kamu lebih mahir lagi, silahkan anak-anak mengerjakan latihan di rumah. Sekarang kita lanjut ke materi soal cerita pada penjumlahan dan pengurangan. Simak baik-baik slide berikut ini ya. Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun pendek. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai soal cerita penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Nah, untuk mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah, ada beberapa kata kunci yang perlu diperhatikan oleh anak-anak. Untuk penjumlahan, kata kuncinya ada jumlah atau ditambah, seluruh, beli lagi, diberi, tumbuh, dan masih banyak lagi. Dan kemudian untuk kata kunci pengurangan ada selisih. Selisih itu artinya adalah besar dikurangi kecil. Kemudian pecah, busuk, sisa, diberikan kepada, dan lain sebagainya. Nanti kita akan kembangkan pada soal-soal cerita berikutnya. Oke, sekarang kita mulai ke soal selanjutnya. Ke materi berikutnya adalah latihan soal penjumlahan pada bilangan cacah. Nah, anak-anak tadi sudah mempelajari mengenai kata kunci pada penjumlahan dan pengurangan pada soal cerita. Sekarang karena anak sudah hafal, sudah mengerti mengenai kata kuncinya, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Penduduk di suatu desa terdiri atas 3060 laki-laki dan 2857 perempuan. Berapa jumlah seluruh penduduk desa tersebut? Bagaimana cara mengerjakannya? Ingat baik-baik anak-anak, walaupun ini soal sederhana, tapi anak-anak tidak boleh mengabaikan untuk menganalisis soal. Nah, cara untuk menganalisis soal adalah dengan melingkari kata kunci atau kalimat atau kata-kata penting. Jadi di sini anak-anak harus melingkari kata kunci atau kalimat-kalimat penting. Contoh, penduduk di suatu desa terdiri atas 3060 laki-laki dan 2857 perempuan. Maka di sini kata kuncinya adalah 3060 laki-laki dan 2857. Sekarang mari kita simak pada kalimat tanyanya. Kalimat tanyanya adalah berapa jumlah seluruh penduduk desa tersebut? Pada kalimat tanya, kata kuncinya adalah jumlah, seluruh. Maka di sini kita memastikan bahwa soal ini adalah soal penjumlahan. Maka dari sini langsung saja kita dapat mengerjakan menjadi 3060 ditambah dengan 2857 yang hasilnya adalah 5917. Maka dari itu anak-anak, setelah kita mengetahui jawabannya dan setelah kita menganalisis soal, hal yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah menuliskan kesimpulannya, yaitu dengan menulis jadi. Jadi, jumlah seluruh penduduk desa tersebut adalah 5.917 orang. Seperti itu anak-anak ya. Nah, bagaimana cara kita menulis jadi? Menulis jadi adalah kalimat yang kita peroleh dari kalimat tanya. Pada kalimat tanya, berapa jumlah seluruh penduduk desa tersebut? Untuk menuliskan jadi, tinggal kita hapus berapanya, lalu kita buat menjadi kalimat sempurna. Sehingga menjadi jadi jumlah seluruh penduduk desa tersebut adalah 5.917 orang. Seperti itu anak-anak ya, mudah sekali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi pengurangan. Soal cerita pengurangan pada bilangan cacah. Nah, di sini anak-anak ada contoh soal cerita pengurangan. Mari kita baca bersama-sama. Kebun Pak Mardi menghasilkan 2.692 kg jagung.
kebun Pak Nanu menghasilkan 1.716 kg jagung. Berapa kilogram selisih jagung yang dihasilkan kebun Pak Mardi dan juga Pak Nanu? Nah, seperti soal penjumlahan, pada soal cerita pengurangan ini kita wajib untuk menganalisis soal. Jadi anak-anak, apa yang perlu kita analisis di sini? Ternyata di sini ada 2 kebun, yaitu kebun milik Pak Mardi dan juga kebun milik Pak Nanu. Untuk kebun milik Pak Mardi memiliki 2.692 kg jagung. Lalu kebun Pak Nanu memiliki 1.716 jagung. Nah, kalimat berikutnya yang kata kunci berikutnya adalah kita lihat dari kalimat tanyanya. Pertanyaannya adalah berapa kilogram selisih jagung yang dihasilkan kebun Pak Mardi dan juga Pak Nanu? Maka di sini kata kuncinya yang perlu kita cari adalah selisih. Sehingga dapat kita ketahui 3 kata kunci, yaitu selisih dan juga angka-angka banyaknya jagung yang dihasilkan dari kebun Pak Mardi dan juga Pak Nanu. Mari kita lakukan proses perhitungannya. Nah, pada jawab kita tulis kalimat matematika. Kalimat matematika itu operasi hitungnya. Seperti ini anak-anak ya. Jadi kalimat matematikanya adalah 2.692 dikurangi 1.716. Itu namanya adalah kalimat matematika. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 976. Setelah kita mengetahui hasilnya, setelah kita menulis kalimat tanyanya, yang kita lakukan adalah menuliskan kesimpulan atau jadi. Ingat, pada menulis jadi, kita perhatikan pertanyaan atau kalimat tanyanya. Yang kita hilangkan adalah berapa, lalu kita ubah menjadi kalimat sempurna. Menjadi seperti ini. Jadi, selisih berat jagung yang dihasilkan kebun Pak Mardi dan kebun Pak Nanu adalah 976 kg. Seperti itu anak-anak ya. Ternyata mudah sekali untuk mengerjakan soal cerita penjumlahan dan juga pengurangan. Oke anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil saat mengerjakan soal cerita, anak-anak perlu melakukan analisis soal dengan cara 1. Perhatikan dan hafalkan kata kuncinya. 2. Lingkari kata atau kalimat penting. Ketiga, selesaikan soal dengan melakukan operasi hitung yang tepat. Nah, anak-anak jangan lupa ya untuk memperhatikan bagaimana cara mengerjakan soal cerita dengan baik. Oke anak-anak, sekian yang dapat Budian sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat anak hebat semuanya. Terima kasih. Salam belajar mudah, belajar menyenangkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.